kesengsaraan. Jadi anaknya Mbak El ini harus dijual. Kembali lagi bersama Bunda Tiga Aura. Hari ini Bunda kebetulan akan kedatangan narasumber yang bernama Mbak Elni, dan nanti akan dihitung dengan anaknya yang bernama Rido. Kita lihat nanti ya saja ya. Oke. Bersama narasumber Bunda. Mbak El, apa kabar Mbak El? Baik, Bu. Kita mau bahas nih Mbak El bersama anaknya seperti apa gitu loh ya. Benar. Nanti Bunda hitungin ya. Mbak El tanggal lahirnya tanggal berapa Mbak? 23 Juli 88. Anak? 31 Ya. Maret 2007. 2007. Oke. Betul. Dari hitungan alam semesta ini Mbak El ini kebucinan ini. 36 ini jumlahnya kebucinan ya. Jadi kalau sudah mendapat pasangan atau dengan suami itu pasti penuh dengan pengorbanan. Betul. Betul nggak? Benar. Nah, di sini 3 dan 6 artinya apa? Dapat pasangan apapun selalu setia, berkorban, Benar. apapun. Nah, di sini Mbak El ini lahirnya Sabtu Pahing. Sabtu itu adalah gampang marah, gampang baik. Jadi Mbak El ini gampang emosi tapi gampang baik gitu loh ya. Pahing itu tipe pekerja keras. Benar. Bunda selalu katakan orang yang lahir Sabtu Pahing itu adalah jumlah hitungan Jawa itu tinggi ya. Mbak El itu 9 tambah 9, 18 dibagi 7 mandiri. Nah, di sini sionya naga, bulannya kambing. Ya Mbak El ya, nilainya 7 ya. Jadi di titik yang aman. Saya mau tanya sama Mbak El. Tahun 2020 Mbak El itu rezekinya bagus nggak? 2020 2 tahun yang lalu. Bagus. Walaupun Covid bagus ya. Ada. 2021 apakah Mbak El banyak cobaan? 2021. Banyak. Dari Contohnya? segi sakit, Sakit Ada. terus? ya keuangan juga agak surut, nggak seperti sebelumnya. Terus ada yang meninggal nggak apa sakit Ada. gitu? 2021. Orang tua. Bulan apa? Bulan Juni Bulan Juni ya? 2021. Oh, 2021 itu berarti memang sudah suratan takdir. Jadi kalau sio naga atau sio anjing tahun 2021 itu nggak bagus karena di tahun kerbau. Tahun kerbau itu nomor 1 yang tidak bagus adalah di tahun anjing, tahun kambing, dan di tahun naga. Kebetulan Mbak El ini sio naga, bulannya kambing. Jadi ngepung sekali tahun 2021 ya. Jadi auranya tuh bener-bener dicoba baik keuangan, kesehatan maupun kesabarannya diuji ya Mbak Elni ya. Nah, di sini Mbak Elni ini terlahir dari hitungan alam semesta itu 145, artinya pintar. Mbak Elni itu pintar. Jadi kalau punya masalah itu selalu harus cepat selesai. Benar. Karena suka nggak tidur. Nggak tidur. Nah, benar. jangan Terlalu itu. dipikirin. Terlalu dipikirin. Gimana caranya nih? Nah, gitu. itu tidak boleh, Mbak. Karena kan otak manusia itu kan ada batasannya, jangan sampai overload, bisa jatuh ke stroke, bisa jatuh jadi kepalanya migrain atau apa vertigo itu ya, sering banyak terjadi ya. Nah, terus di sini hasilnya Mbak Elni dari lahir sampai kematian itu jumlahnya 5, Mbak. Dapat malu. Jadi itu dapat malu itu bisa dari diri sendiri, bisa dari anak, nanti bisa dari suami, bisa dari teman, dari mana aja. Jadi Mbak Elni itu harus hati-hati dengan ucapan, perbuatan, berteman dengan siapapun. Harus dilihat-lihat Mbak, jangan sembarangan karena Mbak Elni di sini kunciannya akan dapat malu. Nah, di sini waktu kecil Mbak umur 1 sampai 10 tahun itu Mbak mandiri. Mandiri itu jiwa pemimpin, nggak pernah nyusahin orang tua. Enggak. Ya. Terus umur 10 sampai 20 Mbak Elni ini pinter. Umur 10 sampai 20 ibarat kata SD ke SMA. Benar. Walaupun tidak ranking, pokoknya alhamdulillah ya. Benar. Nah, di atas umur 20 di sini Mbak Elni udah bisa buka usaha, Iya. buka warung atau dagang atau bisnis atau bekerja atau di mana Mbak Elni yang tahu. Insya Allah ya. Iya. Nah, di atas umur 30 insya Allah cuan. 20 tahun duit di sini nanti. Amin. Ya, di atas umur 50 juga. Jadi Mbak Elni ini tidak pernah sakit parah, bagus. Cuman di sini Mbak Elni ini di alam semestanya jumlahnya 6, prihatin. Artinya apa? Suka pusing kepala. Mbak Elni berapa kali menikah? 2 kali. 2 kali. Berarti nanti kalau Mbak Elni tidak kawin cerai itu setengah abadnya baru menikah. Jadi di sekitar umur di atas 40. Atau baru nikah. Nanti nikah lagi yang ketiga, kekunci nanti. Ya, kalau nggak disyariatin harus cari auranya yang bagus. Nah, sekarang ini Bunda baca anaknya Mbak Elni ya, Rido ya. Memang di sini Rido ini memang jiwa pemimpin. Tipenya tuh memang
nggak mau diatur. Nggak mau. Ya, keras Benar, kepala benar, keras orangnya. kepala. Nah, di sini dia lahirnya Selasa Wage. Anaknya pinter loh ya. Jadi apa aja itu mainnya logika. Jadi Iya. kamu kalau ngasih contoh anak itu jangan katanya harus dengan pembuktian. Kalau orang lahir Selasa itu harus dengan pembuktian karena dia mainnya dengan logika. Tidak akan percaya dia, ya. Tapi kalau sudah dikasih tahu contoh kebenaran dia baru yakin. Dan di sini dia ini Wage itu tipenya gini loh, tidak boleh dikasarin, harus lembut. Iya. Jadi dia itu tipenya tuh jangan misalnya langsung dijas begini, dia nggak mau. Harus penuh dengan kelembutan. Benar. Ya, di sini udah kebaca dia Selasa Wage, ya. Di sini dia sionya babi bulan kambing. Kebetulan ini anak punya talenta, manis. Kalau perempuan cantik, punya karisma. Kalau laki-laki, biar kulitnya hitam, punya karisma juga, ganteng, ya. Dan dia umurnya panjang. Jadi sama anak ini gak usah khawatir. Mau naik motor, mau naik apa, hidup aja nih, Wow. Mau tabrakan, motornya rusak, hidup aja. Di sini memang auranya bagus, ya si Rido ini. Duit, pintar, karisma. Temennya banyak sekali nih. Banyak banget. Luar biasa ini. Betul. Ya 213 ini, ya. Umur 1 sampai 10 tahun ini bayinya cakep. Bayinya lucu. Benar. Di sini hati-hati. Edo ini nanti ini di atas umur 20 cewek mulu. Pusing kepala nanti ini. Siap-siap aja. Di atas umur 20 ke 30. Di atas umur 30 kalau bisa nikahnya sebelum umur 30. Karena di atas umur 30 jumlahnya 55 nih. Ini harus dikunci nanti. Dikunci Berarti dengan dia pasangan. Sebelum 30. Sebelum 30 harus menikah. Karena kalau dia tidak menikah sebelum usia 30 bisa jadi perjaka tua. Keenakan nanti dia, ya. Dan di sini sama kayak mamahnya. Alam semesta itu jumlahnya 6, suka sakit kepala. Di sini udah kebaca. Nah, sekarang Bunda ingin penggabungan dari Mbak El dan anaknya Rido, ya. Kalau dari ilmu Jawa, Mbak El ini kan jumlahnya 18. Betul. Edo 7 berarti 25 dibagi 7 jumlahnya 4. Artinya 4 itu sama-sama mandiri nantinya. Sama-sama istilahnya ini anak nggak manja banget. Jadi bisa disuruh, bisa mandiri, berani gitu loh. Jadi istilahnya dia bertanggung jawab dengan diri dia sendiri. Benar. Ya. Nah, di sini dia sionya naga, kamu naga, dia bulan apa sio babi. Sio babi. Jadi bagus. Kamu sio naga, anaknya sio babi itu artinya sionya besar. Kamu hoki, anak cuan, duit. Iya, bawa rezeki ya, Nah, cuan. jadi bagus ya. Dan di bulannya itu yang sering kadang-kadang ribut, walaupun bulan 7 rezeki, tapi sering auranya panas, ya. Bulan kami ketemu kambing. Nah, kalau digabungkan, ini dari hitungan alam semesta memang suka ada ribut. 5, Benar. ya ribut, Selalu. ya. Tapi temennya banyak, karisma dia, ya. Di mana-mana temennya banyak ini, ya. Cuman sayang di sini ya Mbak El, kebetulan kalau digabung di sini ngeri Bunda. Nah, kenapa Ya, tuh Bun? itu jumlah 7-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari lahir sampai menutup mata, 7-nya ada 7. Kesengsaraan. Jadi anak Mbak El ini harus dijual. Dijual itu dalam kata arti gini, bukan dijual ke orang, tidak. Tetap anak itu di Mbak El nih. Kita jual ganti mamah. Misalnya contoh, nanti dijual apakah dengan kakak atau dengan adik, punya adik nggak Mbak El? Punya. Nah, apa dengan adik atau dengan ayah yang apa sionya harus yang cocok. Jangan yang dijual dengan sionya tidak cocok, percuma. Jadi Bunda harus hitung juga. Iya. Kenapa Bunda jual? Jadi biar aura 7-nya itu bisa ke cover, bisa ditambah. Ya ini harus, ini kalau dalam hitungan Jawa harus dijual, kasihan. Karena nanti apa, bisa mamahnya yang kalah. Bisa kalah di perceraian, bisa kalah di aura di kesehatan, bisa di rezeki. Kalah nanti. Kalau si Edo sih nggak bakal kalah di kesehatan, dia sio babi bulan kambing, umurnya panjang, mamahnya yang kalah nanti. Bisa kalah rezeki, kalah kesehatan, kasihan ya. Udah gitu di alam semestanya ada awet rajab. Jadi kadang-kadang kalau jauh kangen, Benar. deket ribut di alam semesta. Tapi nanti hari tuanya gak usah khawatir, berlimpah harta. Di sini Amin. jumlahnya 2. Amin. Ya, jadi PR buat Mbak El ini dengan anak yang jumlahnya tidak bagus. Nah nanti mulai ke depan, mulai nanti Bunda syariatin siapa nanti yang mau dijual. Bunda paling minta tanggal bulan tahun kelahiran papa kamu, adik kamu, kakak kamu, terserah. Tapi Bun, kalau misalnya dijual dengan tidak dengan keluarga atau orang lain, bisa atau tidak? Bisa. Cuman satu kunciannya, takutnya anak kamu berhasil jadi orang besar.
Nah nanti kalau misalnya dengan orang lain bagaimana? Oh gitu. Nah itu kunciannya. Kadang-kadang kan Berarti kalau lebih bagus sama keluarga saudara ya? sama Oh, keluarga. Karena kalau sudah dijual hitungannya bagus, pasti dia akan jadi orang besar. Biasanya kalau orang lain kan tahu sendiri. benar. Mendingan kan satu darah, saudara. Edo ini harus dijual, tapi tetap tinggal sama Mbak Elni. Benar. Paling syaratnya jadi syariatnya seperti ini. Nanti Bunda bikinin air. Ini nanti Bunda lihat nih kan Mbak El ini Islam ya agamanya Islam, ya. Nanti iya. Bunda hitung apakah bubur merah putihnya ada berapa piring, berapa Iya. mangkok, ada hitungannya nggak sembarangan ya. Nanti yang mau ngebeli anaknya Elni itu kasih uang juga dihitung jumlahnya berapa. Nanti apakah syaratnya 25.000, apa tidak 15.000, dipatok ya atau gimana? nggak, nanti Oh, iya. ada hitungannya Bunda. Nah nanti dikasih ke Elni bikin bubur. Nanti baca doa, nanti bubur merah putihnya mau dibagi tetangga atau saudara silakan ya. Dan itu nanti minimal kalau sudah didoakan itu harus punya nama ibu angkatnya. Ada pertanyaan lagi Mbak El? Cukup sih Bun. Insya Allah kedepannya Eldo menjadi anak yang baik dan Mbak Elnya juga cobaannya berkurang Amin. ya. Insya Allah ya. Insya Allah Bun. Amin. Oke, cukup sekian. Sampai di sini. Tadi kita sudah bahas narasumber kita Mbak Elni beserta anaknya Rido. Tadi kita sudah membahas semuanya seperti apa. Jawabannya adalah satu, anaknya itu harus dijual. Karena kenapa dijual? Karena angka 7-nya ada 7. Nanti dijual itu bisa solusinya ke depannya bisa menjadi baik. Sampai jumpa.